Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin yang kembali berbagi informasi seputar P3K Guru terkait pengumuman Paskasangga. Nah, di sini atau tepatnya di hari ini, Senin 10 April, kita sudah mendapatkan informasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara dan juga dari Kemendikbudristek. Jadi, buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak dengan baik videonya. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini diinformasikan hari ini 10 April, di mana pernyataan terbaru PLT Kepala BKN. Pengumuman Paskasangga P3K Guru 2022 honorer harap bersabar. Nah, ini sudah ada sinyal-sinyal yang kurang ini rekan-rekan ya. Honorer harap bersabar. Ini informasinya 10 April. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN yaitu Bapak Bima Haria Wibisana selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional CASN 2022 angkat bicara soal pengumuman Paskasangga P3K Guru 2022. Bima menyatakan bahwa pengumuman Paskasangga Guru 2022 belum diumumkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ini belum ya. Jadi sampai detik ini, sampai video ini dibuat, ini belum diumumkan. Dia menyarankan untuk menanyakan kepada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek, yaitu Prof. Nunuk Suryani. Jadi rekan-rekan semua yang masih melihat tampilan akun SSCASN-nya belum ada tanda-tanda, belum ada fitur DRH, ya, di sini diminta silahkan menghubungi karena sepertinya ini ada kewenangan beliau ya dari Kemendikbudristek terkait diumumkan atau tidaknya. Belum diumumkan Paskasangga oleh Kemendikbudristek, bisa ditanyakan kepada Prof. Nono, kata Bima Haria Wibisana kepada gpnn.com Senin 10 April. Dihubungi secara terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA, yaitu Bapak Suharmen, menyampaikan hal serupa. Sampai hari ini pengumuman Paskasangga P3K Guru belum bisa dilakukan. Nah, sampai hari ini rekan-rekan ya, belum bisa diumumkan. Dia juga belum tahu kapan akan diumumkan karena data hasil sangga dari Kemendikbudristek yang diserahkan kepada BKN baru informal. Artinya tidak ada penjelasan kenapa sanggahannya diterima atau ditolak. Nah, benar juga rekan-rekan ya, karena ini hal yang penting supaya peserta tidak bertanya-tanya lagi kenapa saya ditolak sanggahannya. Nah, kalau misalnya sudah menyangga terus diterima, jelas alasannya, oh ini sehingga bisa diterima sanggahannya. Jadi di sini belum ada pelimpahan istilahnya dokumen rekan-rekan ya, atau apa namanya, dari Kemendikbud ke BKN, karena Kemendikbud lah yang menerima semua isi sanggahan tersebut. Yang mengolah adalah Kemendikbudristek. Hasilnya nanti, hasil olahan dari sanggahan tersebut itu diberikan kepada BKN, dan nanti BKN akan menyampaikan melalui portal SSCASN-nya. Nah, itu rekan-rekan ya. Jadi makanya diminta untuk menghubungi pihak Kemendikbud. Saya belum tahu, ini jadwal terbarunya. Kemarin saya bersurat ke Kemendikbudristek agar mereka segera menyampaikan data hasil sanggahan. Apakah sanggahannya diterima atau ditolak? Ini disampaikan oleh Deputi Suharmen kepada GPNN. Menurut dia, Kemendikbudristek sudah menyampaikan data hasil sanggahannya. Hanya saja, dari data yang disampaikan perlu mendapat keputusan dari penanggung jawab finalisasi hasil Paskasangga, yaitu Deputi Mutasi BKN. Ini menurut ya, ini masih menurut Pak Harmen. Menurutnya kemarin Kemendikbudristek sudah menyampaikan. Nah, ini baru menurut Pak Suharmen. Nah, nanti di sini dikatakan bahwa dari penanggung jawab finalisasi hasil Paskasangga. Nah, di sini yaitu Deputi Mutasi BKN. Saya sudah minta staf untuk mengonsultasikan dengan beliau yaitu Deputi Mutasi. Semoga hari ini sudah ada keputusan sehingga bisa segera dilakukan pengolahan hasil Paskasangga. Nah, ini kalau misalnya baru akan melakukan pengolahan sampai sekarang rekan-rekannya, ini sudah pukul 13. Sepertinya mepet sekali rekan-rekan ya. Kalau misalnya hari ini baru dilakukan pengolahan hasil Paskasangga.
Ditanya berapa lama pengolahan hasil pasca sanggah, Suharmi menyebut butuh waktu sekitar 1 sampai 2 hari. Nah, kalau 1 sampai 2 hari berarti ini bisa jatuh pada tanggal 12 rekan-rekan ya. Nah, ini bisa jatuh pada tanggal 12. Sebab harus di-running ulang semua. Setelah diolah, selanjutnya butuh waktu verifikasi validasi. Nah, ini ya, di-running ulang. Setelah diolah, lanjut butuh waktu untuk dilakukan verbal finalisasi akhir data. Apakah pengumumannya bisa dilakukan pekan ini? Suharmi menjawab, insya Allah. Nah, ini kan waktunya cuma 1 sampai 2 hari, rekan-rekan ya. Insya Allah. Saya sudah minta kepada staf untuk menyampaikan ke Kemendikbudristek agar mereka bersurat secara resmi kepada BKN, terutama terkait alasan kenapa sanggahan peserta diterima atau ditolak. Dia menyatakan, BKN butuh argumen dari Kemendikbudristek supaya ketika ada peserta yang digugurkan karena sanggahan, argumennya itu jelas. Sementara itu, Dirjen Nunu yang dikonfirmasi mengenai jadwal pasti pengumuman P3K Guru 2022 belum memberikan tanggapan. Pesan yang disampaikan lewat WhatsApp belum direspon hingga berita ini ditayangkan. Jadi ini sebenarnya sudah ditanyakan kepada pihak Kemendikbud oleh Panselnas. Namun sampai berita ini dimuat rekan-rekan ya. Nah, ini belum ada jawaban, belum ada respon. Sebelumnya BKN sebagai Ketua Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara 2022 menyampaikan info terkini soal hasil pengumuman pasca sanggah P3K Guru. Menurut PLT Karhumas BKN Iswinarto Setiaji, sampai hari ini belum ada perubahan jadwal tentang pengumuman pasca sanggah P3K Guru 2022. Pengumuman akan dilaksanakan pada 9 sampai 10 April 2023. Nah, ini juga kalau misalnya mau molor harusnya sudah ada permintaan dari Kemendikbud. Bahwa ini belum bisa rekan-rekan ya. Namun demikian, Iswinarto mengimbau guru honorer agar memantau secara berkala portal guru p3k.kemendikbud.go.id dan SSCASN untuk perkembangan terbaru. Insya Allah besok diumumkan. Jam berapa diumumkan belum dapat informasi. Nanti Kemendikbudristek dan masing-masing pemerintah daerah akan mengumumkan hasilnya. Itu pernyataan dari Bapak Iswinarto pada hari Sabtu yang lalu. Selain portal Kemendikbudristek dan masing-masing Pemda, peserta bisa melihat hasilnya di SSCASN. Sesuai surat nomor 2851 tertanggal 8 Maret, ini ditandatangani PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Pengumuman kelulusan pasca sanggah pada 9 sampai 10 April. Nah, jikapun ini harus molor, harusnya sudah diumumkan, sudah disampaikan rekan-rekan ya. Sudah disampaikan. Kemudian pengisian daerah NIP 3K pada 11 sampai 30 April. Nah, ini juga sudah kita sering bahas. Dengan molornya pengumuman pasca sanggah P3K Guru 2022, otomatis pengisian DRH dan pengusulan penetapan NP3K berubah lagi. Guru honorer harus bersabar lagi. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi molornya pengumuman pasca sanggah, maka DRH dan pengusulan penetapan NIP berubah lagi. Karena kalau misalnya pengisian jadwal pengisian DRH dan pengusulan NIP3K tidak diundur juga, maka kasihan rekan-rekan honorer yang ngos-ngosan untuk mengurus berkas atau dokumennya. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Oke, jadi di sini kita masih juga belum mendapatkan kejelasan bagaimana rekan-rekan ya. Namun sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Harmen, jikapun sudah ada pernyataan dari pihak Kemendikbudristek perihal sanggahan tersebut diterima atau ditolak, maka itu butuh waktu juga rekan-rekan ya. Bahkan di sini dikatakan sekitar 1 sampai 2 hari. Karena butuh waktu verifikasi dan finalisasi akhir data. Nah, jadi kalau misalnya ini molor ya ini paling tidak tanggal 12 rekan-rekan ya. Oke. Tapi kita berharap bersama-sama semoga hari ini sudah bisa diumumkan. Nah, selanjutnya kami juga telah menghubungi pihak Kemendikbudristek. Oke, ini 10 April kami juga menghubungi pihak Kemendikbud. Ini merupakan layanan helpdesk resmi dari Kemendikbud. Oke, kita scroll. Nah, ini. Assalamualaikum, apakah pengumuman pasca sanggah diundur? Mengingat hari ini sudah 10 April. Nah, namun jawabannya di sini ini kami kurang puas rekan-rekan ya. Nah, karena ini pengumuman yang dia jawab prasanggah. Nah, di sini kami lagi menyampaikan bahwa yang kami tanyakan pengumuman pasca sanggah yang seharusnya diumumkan 9 sampai 10 April 2023. Dijawab
Selamat siang, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ferry. Perihal pengumuman kelulusan Paskasangga sesuai jadwal pada tanggal 9 April hingga 10 April. Silahkan pengecekan secara berkala pada akun SSCASN dan web resmi Guru P3K. Di sini admin lagi jawab, tapi sampai detik ini belum ada di akun kami. Apakah ada kemungkinan mundur? Maksudnya belum ada tanda-tanda rekan-rekan ya. Namun di sini jawabannya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami informasikan memang pada jadwal untuk pengumuman kelulusan Paskasangga yaitu pada tanggal 9 sampai 10 April. Mohon cek secara berkala. Nah, namun kita sudah cek secara berkala namun tetap belum ada apa-apa rekan-rekan ya. Jadi ini adalah jawaban terkait pengumuman Paskasangga dari Kemendikbud langsung rekan-rekan ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi